orang yang berzodiak Aries biasanya terkenal sebagai orang yang pembawa damai, orang yang selalu tegas dalam melakukan suatu hal yang baik. Nah, jadi dari segi hoki rezeki dan dewa penolong biasanya sangat bagus sekali untuk menggapai sesuatu ataupun harapan cita-cita yang selama ini sudah dikandung badan gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman untuk segi asmara percintaan biasanya selalu mendapatkan suatu kata ketegasan dan berpendirian tetap ya, yang selalu kuat dalam melakukan sesuatu. Lalu bagaimana nanti untuk masuk di bulan 5 ini, apakah mendapatkan yang terbaik ataupun yang terburuk, dominan apakah terjadi, apakah benar-benar bisa merasakan suatu kata keseimbangan hidup atau tidak. Halo teman-teman, saya Evan Jaya. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya selalu mendapatkan info ramalan, update-update terbaru buat Anda semuanya ya. Oke teman-teman, saya Evan Jaya ini akan hadir kepada Anda untuk meramalkan suatu kata zodiak, yaitu zodiak Aries ya. Dari segi asmara percintaan, hoki rezeki, dan dewa penolong. Tapi sebelum itu, saya mengambil kartu, kita akan melanjutkan dengan tanda dimulai dengan lonceng berbunyi. Kita akan mengambil dulu 5 kartu dari segi hoki rezeki dan dewa penolong ya. Kita akan lihat dulu 5 kartunya. Di sini 5 kartunya ini mengatakan bahwa ada suatu kata kejengkelan, kegagalan, dan kekecewaan hidup, kekesalan, dan tidak ada suatu kata motivasi yang bisa digapai ya. Di sini ada suatu kata perhatian dari orang lain ya, dari si wanita ini, orang berkulit hitam dan rambutnya ikal. Di sini ada suatu kata hal yang positif yang bisa Anda gapaikan, bertemu dengan dewa penolong, tapi di sini di bulan 5 ini akan banyak bertemu dengan banyak hambatan dan banyak halangan. Coba di sini kita akan lihat dulu dari dua sisi kehidupan ya. Di sini kita akan membuka dulu dua sisi kehidupan, sisi kiri dan sisi kanan ya. Di sini 3 kartunya ini mengatakan bahwa banyak merugi, kehidupan tidak lancar, ya, harapan yang baik semuanya, tidak hanyalah menunggu dan bersabar, tidak mendapat suatu kata harapan yang baik ataupun kata kesuksesan. Di sini tidak mendapat suatu kata hal yang baik, tidak harapan yang selama ini kita gapai tidak akan mendapat suatu kata positif. Di sini ada suatu kata kegagalan dan tidak mendapat suatu kata positif yang bisa Anda dapat ya. Coba di sini untuk dari sisi kehidupan kanan, dari sisi hoki rezekinya itu ada banyak butuh perhatian ya. Di sini banyak amarah, banyak emosional, rasa semangat yang tinggi ya. Di sini juga ada suatu kata hal yang baik yang bisa membantu Anda. Ada suatu kata dewa penolong, orang yang berkulit putih, badannya ideal ya. Nah, jadi di sini di satu sisi untuk orang berzodiak Aries itu bukan mendapatkan suatu kata hal yang tidak baik, tapi di sini ada banyak pantangan, banyak halangan, banyak hambatan yang Anda lewati, Anda jalankan gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman dalam sisi kehidupan kiri dan kanan itu ini di sini ada sisi kehidupan kanan bisa mendapat suatu kata hal yang baik dari kata dewa penolong, sedangkan dari sisi kehidupan kiri ini malah banyak merugi dan tidak mendapat suatu kata kelancaran hidup. Coba kita akan lihat dulu kata solusinya bagaimana. Kita akan membuka dulu 5 kartunya ya. Di sini 5 kartunya ini mengatakan bahwa banyak kegagalan ya, tidak sukses, tidak lancar dalam menggapai sesuatu. Tapi di sini kehidupan ini mengatakan bahwa Anda bakal bertemu dengan orang yang sangat pasti bisa membantu Anda, orang dewa penolong yang bisa mendekati Anda ataupun menghampiri Anda dalam melakukan suatu kata keyakinan dalam menjalankan sesuatu. Di sini kehidupan ini mengatakan bahwa banyak keanehan, banyak kejanggalan dalam melakukan sesuatu, tapi tindakan ini tidaklah suatu kata tindakan nyata gitu ya. Ibarat seperti banyak rencana tujuan yang diterapkan, banyak rencana tujuan yang mau dijalankan, tapi tidak mendapat suatu kata hal yang positif ataupun suatu kata satu inti harapan yang bisa dijalankan, bisa didapatkan gitulah ya. Jadi kehidupan ini
harus bisa banyak berdoa dan meminta petunjuk dari Tuhan ya. Terus juga di sini banyak gelisahnya, banyak resahnya dan tidak mendapat suatu kata hal yang baik. Jadi di sini lambat laun nanti akan bisa bertemu dengan Dewa Penolong yang bisa membantu Anda dan memberikan suatu kata cahaya harapan baru ya dalam kehidupan Anda. Jadi di sini orang yang berkulit putih dan tinggi tegap dan berwibawa ya. Ini orangnya penuh dengan kata kebijaksanaan dan kewibawaan. Jadi di sini solusinya ini mengatakan bahwa pelan-pelan melakukan sesuatu, apapun usaha yang bisa Anda dapat, jangan sampai Anda mendapatkan suatu kata yang tidak baik dalam melakukan sesuatu. Jadi di sini teman-teman, solusinya itu Anda bersabar dan menerima suatu kata cahaya harapan baru. Entah kapan dari mana datangnya, nanti Anda akan bisa mendapatkan yang terbaik setelah melewati suatu kata hambatan yang penuh dengan lika-liku kehidupan Anda ya. Nah, jadi di sini teman-teman, Anda cukup dimengerti ya. Di sini sih memang banyak kata amarah dan kata-kata semangat. Cuman di sini nanti akan bertemu dengan namanya Dewa Penolong, orang yang berkulit putih ya, cantik rupawan. Nah, terus juga di sini ada banyak kata-kata halangan ya, banyak merugi, suatu kata harapan yang baik, tapi di sini masih belum bisa digapai. Jadi Anda harus banyak bersabar dalam melakukan sesuatu. Di sini di bulan 5 ini untuk zodiak Aries banyak bertemu dengan orang yang baik, banyak bertemu dengan Dewa Penolong. Tapi di sini Anda harus banyak bersabar dan melakukan hal yang positif ya, pelan demi pelan, step by step ya. Proses itu perlu karena memang tidak semua itu bisa berjalan dengan lancar. Asalkan bersabar dan menunggu hasil yang didapatkan pasti bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang kita harapkan ya. Oke, kita akan lihat dulu satu kata pesannya apa. Di sini pesannya ini mengatakan bahwa ada sesuatu orang yang memang selama ini memang ada sesuatu orang mungkin dari keluarga Anda ataupun dari pasangan ataupun dari saudara Anda yang selalu mensupport Anda ya, mensupport memberikan Anda suatu kata dukungan ya, kata kerjasama, doa juga ada, tapi di sini berubah menjadi suatu kata bete, bosen ya, di sini kecewa, sedih, kesel, kecewa, sedih ya dalam suatu kata hal yang baik. Di sini ada suatu kata hal yang baik itu bisa Anda dapatkan, tapi di sini masih belum bisa didapatkan, masih belum kelihatan hal yang positif. Jadi di sini dibalik rasa dukungan kepada Anda, dibalik rasa doa kepada Anda, tapi sepertinya Anda menghancurkan segalanya ya di sini ya. Jadi di sini ada suatu kata kepercayaan, suatu kata keberhasilan, suatu kata hasil yang baik, tapi masih belum bisa dapatkan. Jadi sebelum bisa mendapatkan tuh sebelumnya tuh ya awal-awalnya sudah dihancurkan ataupun tidak mendapat suatu kata jalan yang terbaik ya. Nah, jadi ini pesannya mengatakan bahwa ada kekecewaan, ada kesedihan ya. Jadi di sini perlu diperhatikan apapun yang dilakukan, apapun yang dijalankan harus sesuai dengan hati nurani dan tidak mendapatkan suatu kata hal yang positif ataupun hal yang tidak positif ataupun hal yang tidak baik lah gitu ya. Jadi semuanya itu dari hati dan pikiran barulah bisa menjalankan suatu kata yang benar-benar bisa dijalankan. Nah, jadi di sini teman-teman pesannya ini mengatakan bahwa dari segi hoki rezeki Dewa Penolong, satu, Anda jangan suka mengecewakan orang lain yang sudah mendoakan, yang sudah memberikan Anda dukungan. Terus yang kedua, Anda juga jangan terlalu bertele-tele dalam menjaga sesuatu. Anda belum tentu Anda berpikir baik, ya, berhati baik, belum tentu itu mendatangkan hal yang baik. Karena di sini pernah mendengarkan suatu kata orang bijaksana itu mengatakan bahwa sepintar-pintar orang pasti akan selalu mendapat suatu kata kecerdasan dalam melakukan tindakan gitu ya. Secerdas sepintar apapun orang itu pasti akan sedikit berbohong gitu ya, akan sedikit menyimpang barulah bisa mendapat suatu kata keberhasilan. Tapi di sini banyak orang mengatakan bahwa yang berbohong itu seperti apa gitu ya. Kadang banyak orang bilang berbohong itu demi kebaikan, berbohong itu demi kesuksesan, berbohong itu demi keberhasilan dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi di sini teman-teman, jadi ibaratnya seperti itu ya. Banyak orang mengatakan bahwa suatu keberhasilan pasti tak hanya butuh kepintaran, tapi butuh kecerdasan. Dalam melakukan sesuatu tak hanya butuh kecerdasan, tapi butuhlah suatu kata inisiatif sendiri. Dan suatu kata rencana tujuan yang dijalankan itu belum tentu bisa diterapkan dalam suatu kata pengambilan keputusan ya, walaupun memang sudah diterapkan terlebih dahulu, tapi
belum tentu dia bisa mendatangkan suatu kata hal yang baik. Nah, jadi di sini teman-teman, hal yang baik, hal yang positif, hal yang tidak baik, dan hal yang buruk, semuanya itu harus dipilah, dimilih, ya, harus dengan seksama melakukan yang terbaik, barulah bisa mendapatkan satu kata hal yang positif. Karena di sini di bulan 5 ini banyak ujian dan cobaan, banyak hambatan dan banyak rintangan, banyak halangan juga. Jadi di sini simaklah kehidupan Anda, simaklah suatu kata lingkungan sekitar Anda, barulah bisa menyikapi suatu kata hal yang positif, hal yang baik yang bisa Anda dapatkan. Bukan hanya dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Itulah yang paling penting ya. Oke teman-teman, di sini kita akan lanjut lagi dari segi asmara percintaan orang yang berzodiak Aries. Di sini kita akan membuka dulu 5 kartunya ya. Kita akan melihat dari segi asmara percintaan orang berzodiak berzodiak Aries ya. Di sini banyak kata tujuan dan banyak komitmen ya dari si pasangan pria. Ya, di sini juga banyak halangannya, banyak keselnya, banyak kesedihannya, banyak kecewanya di sini dalam satu kata tujuan rencana. Dalam segi apapun asmara percintaan itu pasti selalu dikaitkan dengan yang namanya komitmen. Komitmen awal, komitmen akhir, akhirnya tidak mendapatkan suatu kata hal yang baik. Jadi di sini inilah dijadikan suatu kata pedoman dalam suatu kata pasangan si pria ini. Kita akan melihat dulu dari dua sisi kehidupan ya. Kita akan menarik 3 kartu masing-masing ya dari dua sisi kehidupan dan sisi kiri kanan. Di sini sisi kehidupan kiri ini mengatakan bahwa banyak ujian dan cobaan dalam melakukan suatu kata hubungan asmara. Di sini kata banyak percintaan dan banyak kata-kata emosional ya. Di sini ada ujian dan cobaan yang bisa Anda terapkan dalam masuk kata asmara. Di sini dalam sisi kehidupan kanan ini menggambarkan bahwa banyak kesedihan, banyak amarah, banyak kecewanya, banyak nangisnya, banyak tidak tercapainya suatu kata hal yang baik dalam suatu kata komitmen ya. Di sini kita akan lihat dulu suatu kata komitmennya bagaimana untuk suatu kata solusinya. Di sini kita akan membuka dulu 5 kartunya ya. Kita akan melihat solusinya bagaimana. Untuk zodiak Aries, banyak halangan, banyak pantangannya. Di sini banyak sabarnya, banyak sedihnya, banyak nangisnya ya. Di sini solusinya itu yang terbaiknya di sini kehidupan Anda mengatakan bahwa harus tegas, harus punya pendirian, ya. Jangan suka berkata-kata manis, jangan hanya bisa membuat satu kata rencana tujuan, tapi tidak ujung-ujungnya tidak mendapat suatu kata hasil yang baik. Di sini kehidupan Anda ini mengatakan bahwa pelin-pelan tidak ada kata kebijaksanaan, tidak menghargai yang namanya komitmen, ya, tidak ada yang namanya suatu kata kepercayaan diri dalam suatu kata asmara percintaan. Di sini asmara percintaan ini tidak mendapat suatu kata hal positif. Jadi di sini pesannya ini solusinya itu banyak bersabar dan banyak halangannya di sini ya. Jadi di sini asmara percintaannya itu tidak mendapat suatu kata positif, tapi malah dikejar-kejar waktu oleh yang namanya komitmen. Jadi komitmen itu bukan hanya dari segi pacaran, tapi di sini komitmen itu yang dijalankan itu masih jauh ya kelihatannya, tapi masih ingin diperjuangkan dari sekarang gitu ya. Jadi di sini banyak halangannya yang tidak mendapatkan suatu kata hal positif. Jadi di sini teman-teman untuk zodiak Aries itu asmara percintaannya itu sebenarnya baik ya. Cuman di sini banyak dituntut, banyak keselnya, banyak kecewanya. Bisa dibilang zodiak Aries sangat menyedihkan sekali untuk asmara percintaannya. Tidak mendapat suatu kata dukungan, tapi malah didukung suatu kata pemaksaan, memaksakan kehendak, akhirnya tidak mendapat suatu kata hal yang baik. Dalam suatu kata menjalankan suatu kata percintaan itu tidak menggambarkan yang namanya sisi kedewasaan dan sisi kemandirian. Hanya bisanya memaksakan kehendak, sisi egonya, dan keras kepalanya yang cukup tinggi. Jadi sini teman-teman, kita akan lihat dulu pesannya apa. Di sini pesannya ini mengatakan bahwa jangan Anda banyak bersedih hati, janganlah banyak melakukan suatu kata komitmen, ya. Anda jalankanlah ke depannya itu apa aja yang bisa dijalankan untuk hari ini, ya. Jadi di sini untuk dalam suatu kata si pasangan pria ini janganlah banyak bersedih, janganlah banyak melakukan suatu kata komitmen, karena sesuatu apapun yang dijalankan sangat susah untuk bisa didapatkan suatu kata hal yang baik. Jadi di sini masih banyak halangan, baik dari segi pihak Anda ada pasangan wanita, dari segi wanita itu ya kalau bisa jangan terlalu banyak memaksakan kehendak, dari sisi pihak pria juga jangan terlalu banyak menuntut,
Jangan terlalu banyak membuat suatu kata ide-ide gagasan ataupun mengenai suatu kata komitmen, karena semuanya itu belum tentu bisa dijalankan, bisa mendapatkan suatu kata harapan yang baik. Karena di sini dari segi banyak halangan, dari segi awal dan sisi kehidupan akhir tidak mendatangkan suatu kata hal yang baik. Di sini kata janji, kata komitmen. Tapi semuanya itu semua tidak mendatangkan suatu kata positif ataupun mendatangkan suatu kata harapan yang tinggi. Nah, jadi di sini teman-teman untuk orang zodiak Aries itu segi asmara percintaan itu satu, seimbangkan apa yang ada, apa yang sudah Anda terima, yang sekarang Anda dapatkan, Anda jalankan, Anda lakukan suatu kata persepsi, ya. Karena persepsi itu kan beda dengan yang namanya komitmen. Jadi persepsi itu Anda bisa lakukan suatu kata rencana tujuan, tapi yang pasti-pastinya saja, jangan sampai yang tidak ada pasti, tapi mempunyai suatu kata gambaran yang sangat luas tapi ujung-ujungnya tidak mendapatkan suatu kata hasil ya. Oke teman-teman di sini baik dari Anda sendiri untuk pasangan Aries, si pasangan wanita ataupun si pasangan pria sama-sama jangan terlalu banyak memaksakan kehendak, bersikaplah dewasa dan mandiri supaya selalu banyak melakukan yang terbaik dalam segi hubungan asmara percintaan. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Jika sesuai dengan Anda syukuri, bisa dicatat nomor WA saya jika perlu untuk berkonsultasi lebih lanjut. Jika tidak sesuai, anggap saja sebagai ramalan dalam meramal sesuatu ya. Oke, di sini ramalan sudah selesai. Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.